Halo semuanya, selamat datang lagi di channel saya Keva Sevander. Di video kali ini saya mau ngebahas portofolio saya dalam program hashtag beli USTech di bulan Oktober ini. Nah, di bulan Oktober itu banyak sekali kejadian-kejadian yang menarik yang terjadi pada saham-saham Amerika. Yang pertama mulai dari Facebook yang ganti nama jadi Metaverse. Kemudian ada 7 dari 10 saham yang saya pegang itu merilis laporan keuangannya. Dan gara-gara itu juga ada kinerja perusahaan yang bagus banget. Dan ada saham saya yang naik 100% udahan. Jadi akhirnya saya berhasil mencapai multi-bagger atau kenaikan saham 2 kali lipat pertama kali di saham Amerika. Meskipun ada ngerasain multi-bagger, ada juga tapi satu saham yang masih nyungsep. Ya, nanti saya akan bahas juga di video kita kali ini. Nah, sekarang saya akan coba bahas satu persatu. Nah, pertama kita akan lihat terlebih dahulu total modal yang sudah saya kumpulkan selama sudah 7 bulan. Ya, 7 bulan nabung hashtag beli USTech. Nah, pertama total modal yang sudah saya kumpulkan itu sebanyak $8.690 dan sekarang udah naik sekitar 21% menjadi $10.540. Wow, akhirnya tabungan saya di program ini sudah mencapai level $10.000. Jadi ini $10.000 pertama saya di saham Amerika. Nah, kalau saya hitung-hitung, saya kan bisa mencapai $10.000 ini sebenarnya dalam waktu 7 bulan. Artinya kalau saya hitung-hitung, untuk saya bisa mencapai level $100.000, maka dibutuhkan 9 kali lagi nih. 9 kali 7 bulan lagi, sekitar 56 bulan. Artinya kurang lebih sekitar 4,5 tahun ya dari sekarang. Untuk portofolio saya punya seharusnya ya, kalau kayak gini terus ya, maka itu bisa punya $100.000 pertama. Wow. Dengan saya menghitung seperti ini, sekarang udah mulai kebayang ya teman-teman. Berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk saya bisa dapetin $100.000? Nah, ini sebenarnya bisa berlaku buat teman-teman semua juga. Teman-teman yang mulai dengan nominal berapapun, ya ketika teman-teman konsisten mencapai suatu level amount yang tertentu, teman-teman bisa mulai membayangkan gitu ya. Oh, berapa lama lagi nih untuk saya bisa mencapai nilai 10.000, 100.000, atau mungkin ada yang nabung sampai $1 juta gitu ya. Nah, teman-teman itu bisa mulai membayangkan kalau teman-teman konsisten. Tapi kalau teman-teman belum konsisten, ayo teman-teman untuk konsisten. Kenapa? Karena dengan konsisten itu sudah satu kunci kesuksesan yang pertama untuk kita bisa berhasil di saham. Oke, itu tadi kondisi total equity-nya. Dan sekarang kita lihat ke portofolio saham-sahamnya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Di sini mix gitu ya, ada yang merah, ada 2, ada Facebook dan kemudian PayPal. Nah, ini PayPal minusnya yang paling banyak, nanti akan saya coba bahas. Sisanya hijau, dan yang paling tinggi yaitu ada Nvidia. Nvidia saya mencapai level 81%. Tapi teman-teman, karena 81% ini kan sebenarnya secara average dari saham-saham yang saya beliin setiap bulannya. Nah, kalau saya lihat data historisnya, data historis pembelian saya di saham Nvidia ini, pertama kali saya udah mulai beli dari bulan Mei, dan sekarang sampai bulan November ya, saya setiap bulan ada menyisihkan uang untuk beli saham ini. Nah, kemudian teman-teman lihat nih, di bulan Mei itu saya ada beli Nvidia $590 dan $562 nilai-nilai lembar sahamnya Nvidia ya. Tapi pada waktu itu belum stock split ya. Nvidia sempat ngelakuin stock split 1:5, dan kalau 1:5 maka sebenarnya saya membeli saham Nvidia itu di harga 112 dan 147. Nah, dengan harga saham Nvidia terakhir di tanggal 5 November di harga 298, maka sebenarnya 2 pembelian saham Nvidia ini sudah menghasilkan multi-bagger, alias sudah naik 2 kali lipat. Ya, bahkan yang modalnya $112 itu udah naik 165%. Jadi ini dia saham pertama saya yang bisa menghasilkan multi-bagger di saham Amerika. Jujur saya seneng banget, meskipun ya kalau dilihat nominal ya kecil nggak kecil gitu ya, tapi nggak apa-apa, disyukurin aja. Yang penting nilai portofolio kita bertumbuh ya. Jadi meskipun ada Nvidia yang menonjol 80%, tapi tadi ya tetap overall saya baru gain tetap masih di angka kisaran 21%. Ya, tapi 21% juga not bad dalam waktu kurang lebih 7 bulan. Nah, itu kabar gembiranya. Sekarang saya mau kasih lihat nih kinerja laporan keuangan yang mereka rilis di bulan September kemarin ini.
Ya, pertama dimulai kita lihat dari saham PayPal dulu ya. Dari saham PayPal kan yang nilainya paling jeblok. Padahal kalau kita lihat kinerja keuangannya selama kuartal 3 terakhir ini, sebenarnya kinerjanya menurut saya sih masih bagus-bagus aja ya. Dimana kita bisa melihat kalau revenue-nya masih bertumbuh 20%, kemudian net profit juga bisa naik 27%. Ya, secara profitability juga pada naik tipis-tipis. Ya, jadi menurut saya sebenarnya secara kinerja keuangan ini masih bagus ya. Akan tetapi pada waktu bulan Oktober kemarin itu sempat ada rumor ya di mana si PayPal ini mau mengakuisisi Pinterest. Ya, cuma akuisisi Pinterest ini itu harganya katanya dihargai terlalu premium, di mana si PayPal ini kayak bersedia untuk membayar $70 per lembar sahamnya, padahal si Pinterest ini harga sahamnya waktu itu masih sekitar 50-an dolar. Jadi di situ kayaknya nggak terlalu direstui oleh market gitu ya, sehingga saham PayPal akhirnya terkoreksi. Dan terakhir sih rumornya kayaknya akuisisi ini batal. Ya menurut saya juga saya belum melihat kayak emang cocok ya PayPal ini akuisisi Pinterest ya. Saya nggak tahu juga sih mereka mikirnya seperti apa. Tapi ya itu yang terjadi di market selama bulan Oktober kemarin terhadap saham PayPal ini. So, menurut saya ya kinerja keuangan masih bagus-bagus saja, cuma sayangnya sedang terkoreksi. Ya, kalau terkoreksi, waktu nabung sebenarnya lebih enak ya, kita bisa dapetin average yang lebih murah juga. Ya, itu saham pertama PayPal, kedua ada saham Google. Wah, ini Google nggak usah ditanya, kinerjanya masih luar biasa, semua tumbuh double digit, revenue 45% naiknya, operating profit 71%, net profit 62%. Dengan diiringi juga profitability margin yang semakin bagus. So, Google top. Ya, kemudian ada Shopify. Kalau teman-teman lihat Shopify, ini kinerjanya juga sangat luar biasa. Revenue naik 65%. Amazing kan? Ya, kayaknya tiap kali saya update laporan keuangan saham Amerika, saya selalu bilang amazing, wow, fantastic ya. Karena memang growth-nya ini gila-gila semua. Dan kemudian untuk Shopify ini operating profit teman-teman bisa lihat ya, operating profitnya mulai positif ya, sudah positif lagi. Dan net profitnya tiba-tiba meledak nih di 2021 ya. Meskipun sebenarnya 2020 tuh nilainya kecil banget. Dan untuk net profitnya si Shopify ini meledak ya di tahun 2021 ya. Tapi kalau teman-teman cermati angkanya aja bisa lebih tinggi daripada gross profitnya ya. Jadi sebenarnya net profit yang bengkak ini itu salah satunya karena ada keuntungan investasi. Ya, jadi hanya sementara aja nilainya tinggi. Tapi tetap saja menurut saya kinerjanya juga sudah sangat bagus karena dari laba usahanya sendiri itu udah dari merah menjadi positif. Jadi lumayan lah, ini mulai turn around story juga. Ya, itu dia tadi Shopify, dan berikutnya kita lihat ke saham Apple. Kalau teman-teman lihat saham Apple, kinerja juga masih bagus. Revenue naik 30%, net profit naik 65%, dengan profitability margin juga pada bagus-bagus semua, pada naik ya. Kemudian kita lihat saham Amazon, ya Amazon juga kinerjanya masih bagus, revenue naik 27%, net profitnya naik sampai 35%. Operating cash flow memang mengalami penurunan, tapi operating cash flow nilainya juga masih banyak sekali. Untuk profitability margin kita bisa melihat kalau Amazon juga masih mencatatkan pertumbuhan profitability margin yang bagus. Ya, jadi saham-saham yang dibahas dari tadi profitability marginnya itu memang makin lama makin bagus ya. Kemudian ada saham Netflix, ya saham yang dari episode-episode sebelumnya memang lagi naik-naik daun gitu ya, karena banyak film yang keren-keren juga. Revenue naik 20%, net profit naik 2 kali lipat ya, dengan diiringi dengan profitability margin yang juga sangat bagus. So, Netflix juga kinerjanya on track. Dan terakhir nih, ada saham Facebook yang sekarang mengannounce ya untuk berubah nama menjadi Meta. Ya, kalau kita lihat kinerja keuangannya sampai terakhir, itu revenue juga masih bertumbuh dengan sangat baik, 45%, wow, dan net profit juga naik 2 kali lipat. Dengan diiringi dengan profitability margin yang kayak misalnya lihat operating profit margin dan net profit margin, itu naik 10% lebih. So, ya kinerjanya Facebook itu juga masih bagus banget. Nah, cuma tadi kalau teman-teman lihat di portofolio saya, Facebook ini juga nggak terlalu perform ya, masih nilainya masih 0% pertumbuhannya. Ya, kenapa? Karena selama bulan kemarin itu juga kayaknya saham Facebook itu nggak kemana-mana harga sahamnya. Padahal mereka sudah mengannounce untuk launching atau rebranding atau ganti nama menjadi Meta. Ya, nggak tahu nih strategi yang memang sudah dipikirkan atau seperti apa, karena sebenarnya Facebook ini juga sempat terterpa dengan isu-isu yang negatif karena ada jurnal ya yang mengatakan kalau Facebook ini tuh kayak merusak kehidupan seseorang lah, mulai dari yang terlalu addicted main Facebook, kemudian apa-apa ketergantungan, jadi toxic gitu ya, atau jadi
kita hidupnya sangat bergantung sama sosial media, membuat orang jadi minder, baper, dan segala macam. Jadi Facebook ini kemarin memang banyak diterpa isu negatif seperti itu. Tapi mereka akhirnya nge-rebranding diri mereka ya dengan merubah nama menjadi Meta. Tapi meskipun begitu, layanannya seperti Facebooknya, Instagramnya, WhatsAppnya itu sama sekali tidak berubah. Jadi layanannya sih tetap ada, dan mereka sedang mengembangkan yang namanya Metaverse. Di mana Metaverse ini juga menurut saya memang sangat-sangat visioner ya, di mana Mark Zuckerberg itu pingin banget untuk menggabungkan antara real world, reality, dengan virtual world. Ya, ini nanti di-combine dengan sosial media juga. Jadi kalau misalnya kita mau video call gitu ya, kita bisa masuk atau jump in ke virtual world dan kita bisa ketemu seakan-akan gitu ya dengan orang-orang yang kita mau video call, tapi dalam dunia virtual. Jadi memang visinya sangat visioner, tapi ya ini diterpa ya. Dibilangnya wah ini nanti merusak kehidupan dan nanti orang jadi addicted dan segala macam. Tapi kalau kita sebagai investor, ya menurut saya sih, kalau saya ujung-ujungnya yang penting lihat laporan keuangan lah. Ya kan, kalau laporan keuangannya masih bagus, masih growing gini, ya kenapa nggak kita invest. So, sampai di sini dulu aja videonya. Terima kasih sudah menonton. Kita jumpa lagi di episode yang berikutnya. Cheers!